Salam, selamat pagi anak-anak kami kelas 9, anak-anak kami alumni kelas 9. Hari ini kembali kita belajar di pemantapan IPA Fisika di pertemuan keempat. Nah, topik kita hari ini yaitu mengenai graf, ya, mengenai graf. Ya, di mana nanti kita di sini akan membahas ya jenis-jenis graf dan juga ya istilah-istilah yang biasa digunakan dalam graf seperti itu. Nah, materi ini sangat penting nanti untuk kita bisa belajar di SMA ya tentang kinematika. Nah, ya kami harap kalian semua memperhatikan. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke materi. Silakan diperhatikan. Ya. Oke. Nah, ini adalah materi kita ya untuk hari ini, yaitu tentang graf ya. Oke, langsung saja kita masuki. Yang pertama di sini, apa itu pengertian daripada graf? Nah, perhatikan. Ini ada ilustrasi terlebih dahulu dibuat. Sebuah benda A bergerak terhadap benda B. Ya. Kita ulangi. Sebuah benda A bergerak ya, dikatakan bergerak terhadap benda B ya, terhadap benda B apabila kedudukan, ini kata kuncinya, kedudukan benda A itu berubah terhadap benda B. Nah, dalam hal ini ya, karena benda A tadi bergerak terhadap benda B, maka ya, dalam hal ini benda B dianggap sebagai titik acuan. Ya, harus ada titik acuan atau patokan. Ya, baru sebuah benda itu bisa dikatakan bergerak. Ya. Nah, sedangkan yang bergerak tadi benda A, berarti yang acuannya adalah benda B karena dikatakan benda A bergerak terhadap benda B. Nah, jadi pengertian gerak itu apa? Nah, gerak itu adalah perubahan kedudukan. Nah, ini kata-kata yang penting. Perubahan kedudukan ya suatu benda terhadap suatu. Ini suatu ya, suatu titik acuan. Nah, kalau tadi di benda ini, inilah dia ya benda yang bergerak ya. Benda ini adalah inilah yang bergerak. Sedangkan benda B adalah acuan. Nah, ya. Jadi contohnya, nah perhatikan di sini, benda yang bergerak di antara bola yang disepak, ya, antara bola yang disepak, atau mobil yang sedang berjalan. Oke, itulah dia tentang pengertian daripada gerak. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan contoh kasus seperti ini. Perhatikan. Nah, ini ada gambar sebuah kereta api ya. Ada gambar sebuah kereta api di mana di dalamnya terdapat beberapa penumpang. Ya, perhatikan dalam kasus ini. Misalnya ini nih, ya. Penumpang, salah satu penumpangnya ini adalah kalian gitu. Nah, perhatikan penumpangnya ini adalah ini nih, perhatikan. Penumpang ini ya, katanya di sini kamu sedang berada di dalam kereta api. Nah, kereta api ini itu sedang bergerak lurus ya, atau sedang berjalan dengan kecepatan, perhatikan, 80 km per jam. Nah, perhatikan, ini adalah kecepatan kereta ini, 80 km per jam ke arah, perhatikan panahnya, ke arah kanan atau ke depan. Nah, ini kecepatan kereta ya. Nah, lalu perhatikan, ikuti alur ceritanya. Kamu berjalan menuju bagian depan kereta dengan kecepatan 5 km per jam. Nah, ini misalnya kamu ya. Ya. Kita ini siswa ya, sedang naik kereta api dia. Dia katanya bergerak menuju ke depan dengan kecepatan 5 km per jam. Nah, perhatikan arah
gerak mereka, arah gerak mereka si siswa ini ya searah dengan arah pergerakan daripada kereta. Nah, perhatikan. Nah, kecepatan kamu adalah 5 km per jam. Nah, jika dilihat dari pengamat titik acuan yang juga berada di dalam kereta, misalnya kita buat di sini kan ada orang gitu. Nah, kalau si orang ini melihatkan mereka ini sama-sama di dalam kereta, ini duduk diam, ini berjalan. Nah, perhatikan. Nah, jika yang melihat kamu atau pengamat yang melihat kamu adalah orang yang berada dalam kereta ini, maka perhatikan di situ. Maka ya kecepatan kamu yang dilihat oleh si pengamat yang di kereta ini hanya 5 km per jam. Ya, jika pengamatnya adalah orang dalam kereta. Nah, akan tetapi jika pengamat tersebut ya atau jika yang mengamati kamu berada di stasiun atau yang berada di titik luar kereta ya, maka kamu dianggap atau kita dianggap ya bergerak dengan kecepatan 80 km per jam ditambah dengan 5 km per jam. Jadi kecepatan gerak kita itu 85 km per jam. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya yang melihat kita bergerak dalam kereta ini ya berada di luar atau di pinggir rel gitu ya kan, atau pengendara yang berhenti menunggu kereta ini lewat, maka kecepatan kita itu adalah 5 km tambah 80 km. Itu penggabungan antara kecepatan kereta dengan kecepatan kita berjalan di kereta seperti itu. Atau sama halnya misalnya dengan ini, misalnya kita naik mobil nih atau naik angkot. Nah, kita duduk ya bersama dengan penumpang lainnya. Nah, jika penumpang, sesama penumpang yang duduk dalam angkot menjadi titik acuan bagi kita, nah maka kita di situ dikatakan tetap diam gitu, tidak bergerak sekalipun angkotnya melaju. Karena apa? Karena yang melihat adalah sesama penumpang yang berada di angkot yang duduk diam ya, kita sama-sama duduk di situ. Nah, beda halnya jika kita naik angkot yang sedang berjalan. Nah, yang melihat kita adalah orang yang berdiri di pinggir jalan. Maka ketika orang yang di pinggir jalan menjadi acuannya, sedangkan kita berada dalam angkot yang sedang berjalan, maka kita bisa dikatakan bergerak. Kira-kira seperti itu contohnya. Ya, harus ada titik acuan, ada benda yang bergerak. Nah, dari situlah ada terjadi perubahan posisi ya atau kedudukan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis gerak. Nah, di sini bisa dikelompokkan tergantung beberapa keadaan. Nah, pertama berdasarkan keadaan benda, ya. Ada dia jenis gerak nyata dan ada gerak semu. Kalau dia gerak nyata, ya gerak yang kita lakukan sehari-hari. Dan sedangkan atau yang nyata kita lihat, misalnya kita menendang, kita berjalan dan lain-lain. Sedangkan gerak semu itu bisa kita lihat, ya, misalnya gerak yang seolah-olah seperti itu. Misalnya kita melihat matahari ya bergerak dari timur ke barat, sementara di dalam faktanya matahari itu tidak diam, yang bergerak itu adalah bumi. Itulah dia gerak daripada contoh daripada gerak semu seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan bentuk lintasan, nah gerak itu terdiri dari gerak lurus ya. Kalau dia berdasarkan bentuk lintasan yang pertama ya, ada dia gerak lurus. Kenapa dikatakan gerak lurus? Karena lintasannya lurus. Nah, jadi gerak lurus ini terdiri dari dua, yaitu GLB dan GLBB. Nah, GLB ini adalah gerak lurus beraturan ya, gerak lurus beraturan. Sedangkan ini gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini akan dipelajari nanti di SMA. Kemudian ada dia gerak melingkar. Kenapa dikatakan dia gerak melingkar? Berarti karena lintasannya berbentuk lingkaran. Ya, lintasannya berbentuk lingkaran itu Cina. Nah, di gerak melingkar ini juga dibagi menjadi dua. Ada dia gerak melingkar beraturan, ada dia gerak melingkar berubah beraturan.
Nah, lanjut. Ada dia gerak parabola, berarti lintasannya berbentuk parabola. Misalnya gerak sebuah roket yang diluncurkan seperti itu, ya, itu kan berbentuk parabola, nggak langsung lurus di lintasannya itu. Nah, kemudian di dalam objek atau benda yang bergerak, nah, objek tersebut akan mengalami perubahan jarak serta dapat pula mengalami perubahan posisi atau biasanya disebut dengan perpindahan. Nah, ini dia. Ada beberapa istilah nanti dalam sistem gerak ini. Ada dia jarak, ada perpindahan. Nah, apa itu jarak atau distance? Nah, perhatikan, jarak itu biasanya disimbolkan dengan S, yang artinya panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu objek yang bergerak. Jarak, nah, hanya memiliki nilai dan satuan, tetapi tidak memiliki arah. Nah, ini jarak ini biasanya disebut dengan istilah besaran skalar, ya. Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai dan satuan, tetapi tidak memiliki arah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian, nah, yang kedua, perpindahan, ya. Perpindahan. Nah, perpindahan ini biasanya disimbolkan dengan delta S. Ini dibaca ya, delta, ya, delta, yang artinya perubahan. Atau bahasa matematikanya ini bisa disebut juga dengan simbol selisih. Nah, merupakan panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal dengan posisi akhir dari suatu objek. Nah, jadi perpindahan ini memiliki nilai dan memiliki arah. Karena dia memiliki nilai dan arah, maka disebutlah dia dengan besaran vektor. Ya, ingat, kalau berbicara dengan vektor, arti komponennya ada dia nilai, ada dia arah, memiliki arah. Seperti itu. Ya. Sekarang langsung saja kita masuk ke contoh soal 1, ya, biar langsung kita paham. Nah, di sini ada disajikan soal. Nah, kita perhatikan, Jarwo bergerak lurus sejauh 70 meter ke timur. Perhatikan, 70 meter ke timur. Nah, ini kita ibaratkan sebagai S1. Lalu berbalik arah dan berjalan kembali ke arah barat sejauh 30 meter. Nah, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, tentukanlah jarak tempuh dan perpindahan yang dialami Jarwo. Nah, seolah-olah kalau kita lihat secara sederhana, jarak dan perpindahan ini sama, tetapi nanti akan terlihat di sini bedanya. Nah, bahwasanya jarak ini adalah besaran skalar, sedangkan perpindahan ini besaran vektor. Di mana bedanya? Kita lihat nanti. Nah, yang pertama tadi ditanyakan berapa jarak tempuh dan perpindahan. Nah, kita buat dulu dasarnya. Yang diketahui di situ S1 sama dengan 70 meter ke kiri, ya. Sedangkan S2 tadi 30 meter ke arah barat, ya. Nah, yang ditanya adalah jarak dan perpindahan. Yang pertama untuk jarak. Nah, jarak itu tadi pengertiannya jumlah lintasan total yang ditempuh. Nah, kalau jumlah yang lintasan yang ditempuh oleh si Jarwo ini, perhatikan. Dia katanya tadi untuk yang pertama, dia berjalan terlebih dahulu 70 meter ke timur. Kemudian dia sampai di sini, berhenti. Nah, kemudian dia kembali 30 meter ke arah barat. Ya, berarti dia di sini ada 2 kali bergerak. Ya, misalnya ini pangkal A atau O, baru ini B, ini C. Kita buat. Maka untuk jumlah lintasan total yang ditempuh oleh si Jarwo adalah S sama dengan, ya, S1 tambah dengan S2, ya. Atau kalau dia bergerak lagi tambah dengan S3, kalau bergerak lagi tambah dengan S4, gitu ya, tergantung berapa kali dia bergerak. Maka jawabannya adalah S1 tadi 70
meter ya, ditambah dengan 30 meter, maka hasilnya sama dengan 100 meter. Inilah cara yang ditempuh oleh si Jarwo ya. Tidak perlu kita memperhatikan arah di sini ya, karena yang ditanya adalah hanya jumlah lintasan total yang ditempuh. Nah, sedangkan di perpindahan ini ya, dari katanya perubahan ya, perubahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Berarti bisa kita rumuskan delta S ini yaitu selisih dari posisi pertama dikurang daripada posisi kedua. Nah, S1 nya tadi berapa? Lihat, 70 meter ke timur ya, 70 meter ya, dikurang ya 30 meter ke barat. Nah, dia berpindah lagi 30 meter. Nah, maka ini hasil. Maka perpindahan si Jarwo itu hanya 40 meter. Nah, itu dia. Oke, itulah dia perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kalau kita lihat di sini berarti ya perpindahannya itu ya ini hanya sejauh 40 meter daripada titik pangkal tadi, ya kan? Walaupun dia tadi jarak yang tempuhnya karena dia berbalik arah, ya di sini dia posisinya. Inilah dia perpindahan delta S ini. Inilah dia perpindahan delta S. Sedangkan jarak lalu jumlah daripada ini semua seperti itu. Ya, itulah dia. Nah, kemudian untuk soal kedua. Nah, ini berbeda lagi bentuk lintasannya seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kalau seperti ini dia arah geraknya? Perhatikan, seekor semut berjalan dengan lintasan lurus dari titik A ke B. Nah, dari sini itu titik A menuju titik B. Meter. Nah, kemudian berbelok 90 derajat. Nah, berbelok 90 derajat. Inilah dia. Kalau 90 derajat ini adalah sudut siku. Nah, menuju titik C. Berarti dia bergerak lagi dari B ke C. Ya, ke C. Sejauh katanya 3 meter. Nah, tentukan jarak dan perpindahan yang dialami oleh semut. Nah, kalau digambarkan ya, kalau digambarkan ya dalam sketsa ini bahwasanya dari A ke B kemudian dia berpindah 90 derajat ke menuju titik C ini seperti menjadi membentuk sudut siku-siku. Nah, kalau dihubungkan, maka kalau seperti ini dia membentuk sudut 90 derajat itu, maka perpindahannya itu yaitu dari jarak A ke C. Inilah dia perpindahannya nanti. Inilah dia delta S. Nah, kalau di matematika ini kita hubungkan, ini akan membentuk sudut, sudah membentuk sudut siku. Kalau dia ya berbicara tentang segitiga siku-siku, berarti itu berkaitan erat dengan dalil Pythagoras. Nah, itu dia. Nah, harus bisa kita hubungkan konsep matematika dengan konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia. Nah, langsung saja kita jawab. Perhatikan jarak A ke B. Nah, ini jarak dari A ke B 4 meter ya. Ini dia 4 meter. Jarak dari B ke C 3 meter. Nah, yang ditanya adalah jarak dan perpindahan. Nah, untuk jaraknya itu kita jumlahkan aja lintasan tempat yang ditempuh oleh semut. Maka jaraknya adalah S A ke B ditambah dengan S B ke C atau sama dengan 4 meter ditambah dengan 3 meter. Hasilnya berapa? 7 meter.
inilah dia jarak ditempuhnya dari sini baru ke sini, itulah 7 meter. Kemudian delta S itu sama dengan panjang AC dari A ke C. Nah, kalau kita hubungkan panjang AC ini kan kalau daripada rumus Pythagoras bisa kita buat AC sama dengan ya akar dari, masukkan rumus Pythagoras, AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, atau sama dengan kita masukkan nilainya. AB-nya berapa tadi? AB-nya adalah 4 dikuadratkan. Kuadrat ditambah dengan BC 3 kuadrat. Nah, maka AC ya, AC sama dengan akar dari 4 kuadrat itu hasilnya 16 ditambah dengan 3 kuadrat 9. Nah, sama dengan langsung jumlahkan akar 16 tambah akar 9 berarti akar 25 ya. Nah, maka AC sama dengan AC ini sama dengan berapa akar 25? Di 5 meter. Inilah dia perpindahannya. Nah, kira-kira sudah paham di sini anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, perhatikan ada lagi istilah yang lain. Jika kita melihat suatu objek yang bergerak, maka biasanya hal yang paling kita perhatikan adalah secepat apa benda tersebut bergerak. Nah, jadi di sini karena dia ya berbicara tentang cepat, ada di sini dua istilah yang harus kita ketahui, yaitu antara kelajuan dan kecepatan. Nah, apakah bukankah sama kelajuan atau kecepatan seperti itu ya? Nanti kita lihat. Nah, perhatikan di sini. Kalau dia kelajuan atau speed, nah itu adalah perbandingan antara jarak. Perhatikan, ini pengertiannya. Perbandingan antara jarak dengan waktu, dengan selang waktu ya yang diperlukan oleh benda tersebut. Perhatikan antara jarak dan waktu. Nah, jadi kelajuan ini merupakan besaran skalar ya, karena dia berdasarkan antara ini kan skalar ya. Maka untuk rumusnya itu ya V itu sama dengan jarak, ada perbandingan antara jarak dengan waktu. Nanti ini menjadi V sama dengan S per T ya, atau V sama dengan jarak yang ditempuh per waktu. Nah, satuannya adalah meter per sekon. Nah, ini satuan daripada jarak dibagi dengan satuan daripada waktu. Itulah dia dengan kelajuan. Nah, bagaimana dengan kecepatan? Nah, kecepatan ini ya artinya perbandingan antara perpindahan dengan objek dengan selang waktu yang diperlukan. Nah, kecepatan ini merupakan besaran vektor, arti memiliki nilai dan arah sebenarnya. Nah, katanya tadi situ kecepatan itu adalah, ini biasanya menandakan ini ini dikasihkan dari sini ya. Nah, di sini yang terlibat adalah bukan jarak, tapi perpindahan delta S. Nah, dengan selang waktu delta T atau T yang diperlukan. Nah, maka rumusnya yaitu P sama dengan delta S per T, atau P sama dengan ya kita kasih biar agak beda dia dengan kelajuan. Kita kasih tanda seperti ini, menggunakan vektor ya. Perpindahan per waktu, satuannya meter per sekon. Nah, perhatikan seolah-olah ini sama gitu, padahal berbeda. Di mana bedanya? Di sini. Nah, kalau di kecepatan dia merupakan besar vektor, ada nilai, sedangkan kelajuan hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Itu disebut tadi dengan besaran skalar. Walaupun ya rumusnya hampir mirip gitu, atau satuannya persis sama seperti itu.
tapi konsepnya berbeda. Nah, kita harus jeli melihat itu. Nah, langsung saja kita lihat. Nah, kalau kita lihat contoh satu tadi, si Jarwo bergerak lurus 70 meter ke timur, lalu berbalik 30 meter ke barat. Nah, maka totalnya tadi, total jarak yang ditempuh oleh si Jarwo itu, ganti nama ya, si Jarwo itu, ini kita coret dulu. Ini kita ganti jadi si Jarwo adalah 70 tambah 30 meter sama dengan 100 meter. Akan tetapi perpindahan atau delta S yang dialami oleh si Jarwo itu hanya sebesar 40 meter. Nah, jika diasumsikan atau kita perhitungkanlah si Jarwo berjalan selama 70 sekon. Nah, ini adalah perbicaraan tentang waktu atau T. Ya, berapa kelajuan dan kecepatan yang dialami oleh si Jarwo. Nah, kita buat dulu dia datanya di sini. Yang diketahui di sini adalah tadi S-nya sama dengan 100 meter, sedangkan perpindahan 40 meter. Ya, dan waktunya adalah 70 sekon. Yang ditanya adalah kelajuan dan kecepatan. Pertama, untuk kelajuan. Ya, kelajuan itu disimbolkan tadi dengan V. Nah, kalau kelajuan itu tadi disimbolkan dengan V sama dengan jarak dibagi dengan waktu, ya, jarak dibagi dengan waktu. Nah, langsung saja kita masukkan angkanya. Jarak itu berapa? Jaraknya tadi, jarak si Jarwo 100 meter dibagi dengan waktu 70 sekon. Maka berapakah ya kelajuan yang dialami oleh si Jarwo? Ya, berapakah kelajuan yang dialami oleh si Jarwo? Tinggal kita bagikan 100 dibagi dengan 70 sekon. Berapa ini? Ini sekitar 1,42 meter per sekon. Nah, itulah dia. Nah, kemudian yang B. Ya, bertahu juga kita beda antara kelajuan dan kecepatan. Nah, kecepatannya V, kita kasih tanda seperti ini menggunakan vektor, sama dengan kecepatan, artinya tadi ya perbandingan antara perpindahan dengan waktu. Perpindahan apa? Delta S per selang waktu. Oke. Ya, ini sama dengan delta S-nya berapa? 40 meter, sedangkan T-nya 70 sekon. Nah, jadi berapa nilai daripada kecepatannya? Tinggal kita bagikan 40 dibagi dengan 70 sama dengan sekitar 0,57 meter per sekon. Nah, dari segi nilainya ini yang kita dapatkan sudah beritahu bahwasanya antara kelajuan dan kecepatan itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, sekalipun kita merasa selama ini bahwasanya kelajuan itu sama dengan kecepatan. Nah, dari sini kalian sudah tahu membedakannya ya. Kemudian kita lanjut ke topik selanjutnya. Nah, tadi berdasarkan lintasan gerak itu dibagi menjadi dua. Ya, berdasarkan lintasan lurus ya dibagi dua. Ada dia gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Tapi yang kita bahas di sini pada hari ini hanya masih gerak lurus beraturan ya. Nanti terlalu lama kita ya karena waktu kita cukup. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan kita bahas di minggu depan ya atau pertemuan selanjutnya. Oke, perhatikan di sini gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, perhatikan gerak lurus beraturan itu artinya benda bergerak dalam lintasan lurus dalam kecepatan yang tetap. Ya, ingat benda ya bergerak dalam lintasan lurus. Perhatikan ini dia bergerak, benda bergerak kata kunci dalam lintasan lurus dalam kecepatan yang tetap. Ini yang saya garis ini penting diingat ya, kecepatan tetap.
Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa ciri-ciri GLB itu adalah satu, lintasannya lurus, kemudian kecepatannya tetap atau konstan atau tidak berubah-ubah, tidak bisa diubah, ya, atau tidak berubah, ya, atau secara matematika disimpulkan yaitu kecepatan pertamanya sama dengan kecepatan kedua sama dengan kecepatan ketiga sampai dengan kecepatan seterusnya. Atau jika misalnya kecepatan pertamanya V1-nya itu sama dengan ya 10 meter per sekon, artinya P2 juga 10 meter per sekon sampai P ke 100 begitu. Jika dia dikatakan kecepatan konstan akan tetap sama nilainya, ya. Kemudian nah, karena kecepatannya tetap, ya, karena dia ya memiliki kecepatan tetap, maka ya GLB ini tidak akan pernah mengalami percepatan, ya, tidak mengalami percepatan atau tidak ada akselerasinya karena dia tetap ya kecepatannya, atau nilai dari percepatannya sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Itu ingat enak, ya. Ya, tidak mengalami percepatan atau A sama dengan 0. Maka perhatikan di sini persamaannya. Nah, sebenarnya persamaannya ini ada dua jenis. Nah, ini persamaan GLB ini biasa kita jumpai, ya. Kita jumpai. Misalnya V itu sama dengan S per T atau T sama dengan S per P, atau rumus yang sering dibuat adalah ini yang kita ingat, S sama dengan V kali T. Nah, ini digunakan jika ya saya kasih tahu, ya, ini rumus ini biasanya digunakan jika ya posisi awal, ya, ini kan menyatakan jaraknya, ya, jika S daripada si benda itu tidak sama atau sama dengan 0 atau berada di titik 0, ya. Jika S0-nya ya sama dengan 0, maka ini adalah rumusnya. Bagaimana jika posisi pertamanya tidak berada di posisi 0? Maka S itu sama dengan S0 ditambah dengan V kali T, ya. Ini tadi jika posisi awal tidak sama dengan 0. Nanti kita lihat di grafik. Nah, inilah dia keterangan-keterangan daripada rumus ini. V itu adalah kecepatan yang satuannya kilometer per jam atau meter per sekon. Nah, ini yang biasa dipakai dalam S. Nah, sedangkan S adalah perpindahan, ya, perpindahan. Nah, pada soal juga biasa disebut dengan sebagai jarak tempuh, ya, kalau udah di sini, ya. Tapi ingat konsepnya tadi, perpindahan itu adalah delta S. Nah, sedangkan T adalah selang waktu yang ditempuh. Nah, coba perhatikan grafik ini. Nah, ini adalah grafik daripada gerak lurus, ya, beraturan. Nah, kalau dia gerak lurus beraturan, maka perhatikan di sini, ya, grafik antara ya jarak atau perpindahan dengan waktunya itu adalah seperti ini. Nah, kalau ini sudah X atau jarak, ini melambangkan waktu, maka grafiknya ini adalah melambangkan kecepatan V, ya, melambangkan kecepatan. Nah, perhatikan di sini. Inilah dia tadi jika ya posisi X tidak sama dengan 0, ya, X0 tidak sama dengan 0, maka grafiknya dimulai dari sini. Itulah yang tadi, makanya X sama dengan X0 tambah dengan V kali T, ya.
kira-kira seperti itu kita. Nah, kemudian di sini ada grafik kecepatan, ya. Ini tadi grafik posisi, ya. Nah, di sini ada grafik kecepatan, grafik VT. Nah, perhatikan tadi katanya, kalau kita lihat di atas, ya. Nah, katanya tadi kecepatannya tetap atau konstan. Nah, kita lihat di grafik ini, ya. Nah, bagaimana kalau gambar daripada grafik kecepatannya konstan? Nah, ini kalau kita lihat ini adalah kan kecepatan V ini T. Nah, kalau dia konstan artinya dia datar terus, sama terus. Inilah dia artinya V sama dengan konstan. Bagaimanapun dia akan seperti ini dia. Artinya tidak mengalami percepatan atau A sama dengan 0. Seperti itu ya. Itu harus kalian ingat. Nah, kemudian contoh soal, ya. Ini contoh soal. Gak apa-apa enak ya, agak ini sedikit ya. Langsung saja kita aplikasikan ke soal. Ya, masih gampang ini kalau di GLB ini. Nah, contoh soal, perhatikan. Seorang pengendara bersepeda selama T sama dengan 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Ya, berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya adalah 18 km per jam. Di sini dari data ini diketahui adalah bahwasanya T sama dengan 2,5 jam dengan kecepatan 18 km per jam. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh oleh si pengendara tadi. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya. S sama dengan V kali T. Nah, kenapa langsung V kali T? Karena di sini ya tidak diketahui posisi awalnya. Berarti kita anggap posisi awal dari seorang pengendara itu ya X0-nya sama dengan 0. Ya. Sebenarnya kalau kita pakai pun misalnya X sama dengan X0 tambah dengan V kali T sama aja. Ya, karena X0 sama dengan 0, maka X sama dengan 0 ditambah dengan V kali T. Hasilnya X sama dengan V kali T. Kan tinggal seperti itu. Ya, sama dengan ini. Nah, sekarang langsung kita masukkan angkanya. S sama dengan V. Nah, perhatikan. Karena persatuan daripada ini setara dengan kecepatan, maka langsung bisa kita kalikan kalau setara ya. Misal 2 sama-sama dia di jam, ini juga kilometer per jam. Maka 2,5 jam dikali dengan 18 km per jam. Ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 45 km. Ya, kalikan langsung, ini coret, ini coret ya, dibagi. Nah, atau sama ini dengan 45.000 meter. Atau kita kalau kita buat ke notasi ilmiah, ini sama dengan 4,5 dikali, ayo ingat lagi berapa ini, 4,5 ya. Berapa di belakang koma? Ada 5 angka kali 10 pangkat minus 4 ya. Di belakang koma ini ada 4, ada 1, 2, 3, 4, berarti 10 pangkat minus 4 meter. Nah, kita coba bagaimana kalau misalnya kita ubah satuannya ini. Kan Pak, satuan daripada waktu itu dan jarak itu kan menurut SI, sekon, dan meter. Nah, sama aja ya. Kalau dia ingat, kalau dia setara bisa langsung kita kerjakan. Tapi kalau dia misalnya ini tadi di dalam jam, ini dalam meter per sekon, tidak bisa kita langsung kerjakan. Harus kita ubah terlebih dahulu. Maka kalau kita ubah ini ke sekon, nah ini cara mengubahnya ini 2,5 jam. Ini sama dengan 2,5 dikali dengan
1 jam itu kan 3.600 detik, 3.600 detik ya. Maka ini sama hasilnya dengan 9.000 sekon ya, sekon ini. Sedangkan kalau kita ubah 18 km ini per jam, 18 km per jam, ingat kalau kita ubah kilometer per sekon, ingat 1 km itu berapa meter? 1 km itu 1000 meter, berarti ini 18 dikali dengan 1000 per 1 jam berapa sekon? 3.600. Maka ini sama dengan berapa ini? 108. Ini kan habis. Tinggal ya. Tinggal dia 180 ya kan, 180 ya, dibagi dengan 36, ini hasilnya sama dengan 5 meter per sekon. Maka kalau kita kalikan S sama dengan 9.000 dikali dengan 5. 9.000 dikali 5 berapa? 45.000. Begitu dia. Sama ya. Nah, demikianlah anak-anak contoh dari belajar kita hari ini. Nah, untuk lebih mendalam lagi, coba nanti kalian kerjakan ya soal-soal yang sama seperti soal ini atau soal-soal yang lebih tinggi lagi ya. Kenapa saya buat level soalnya ini agak rendah, supaya kalian mengerti dulu dasarnya gitu ya. Nanti untuk level selanjutnya bisa kalian cari soal-soal yang lebih banyak modifikasinya ini nanti ya, soal ini. Jadi harus perlu kita berpikir ya logis ya, harus bisa bernalar seperti itu. Nah, ini merupakan hanya sebagai dasar-dasar dulu ya, supaya kalian mengerti bagaimana konsepnya dulu. Maka saya buat ya untuk menjelaskan konsepnya dengan menggunakan contoh-contoh yang sederhana gitu ya. Karena inilah selama ini kelemahan kita masih ya dalam bidang IPA fisika ini gitu. Nah, sekian dari pertemuan kita. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan ke-5 ya. Tetap semangat. Oke.